Shalom saudara-saudari sekalian, kita akan lanjutkan apa yang kemarin sudah kita bahas sebagai pembukaan, yaitu tentang tempat perhentian. Saudara, ada hari perhentian atau hari ketujuh, tapi ada juga tempat perhentian. Nah, itu jelas sekali di dalam narasi Ibrani pasal yang keempat, itu memang ada dua. Nanti kita akan masuk ke sana, saudaraku ya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu Ibrani 4 ayat yang keempat. Dikatakan, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Jadi intinya pada hari Sabat itu, hari ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Kalau saudara mau dalami, mengapa berhenti? Ya sederhana jawabnya, karena sudah selesai. Bukankah penciptaan yang Tuhan kerjakan mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, itu sudah tuntas selesai. Maka hari ketujuh Tuhan berhenti. Kenapa berhenti? Karena sudah selesai. Ini kita pegang dulu, saudaraku. Nah, kemudian kita melihat, ya kemarin sudah dibahas, tapi ini saya ulangi. Ayat yang ke-9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari perhentian, yaitu hari Sabat, hari ketujuh bagi umat Allah. Nah, orang Yahudi, saudaraku, atau orang Israel, itu menghitung hari dari hari pertama, itu hari minggunya kita, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu hari Jumat, saudaraku ya, Jumatnya kita, hari keenam. Nah, ketika mereka mau masuk hari Sabat atau Sabtu, Sabtunya kita itu Sabat, itu jam 6 sore, saudara. Mulai dihitung jam 6 sore, mereka masuk Sabat. Sampai hari ini, orang-orang Yahudi yang masih religius, ortodoks dan religius, itu mereka betul-betul melaksanakan Sabat, di mana mereka tidak melakukan kegiatan apa-apa. Nah, kita lihat peraturan Sabat itu di dalam hukum Taurat seperti apa. Kita akan lihat, saudara, di dalam Keluaran 35. Keluaran 35, ayatnya yang pertama dan kedua, saya bacakan, saudara ya. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Nah, kalimat berikutnya menakutkan, saudara. Dikatakan setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Jadi ancamannya keras sekali. Orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, mereka akan dihukum mati, saudara. Ya, jadi mengerikan. Nah, tentunya penafsiran dari melakukan pekerjaan itu seperti apa, itu berbeda-beda. Ada mazhab Farisi, ada mazhab Saduki, ada orang Eseni, dan sebagainya. Nah, salah satu tafsir tidak boleh bekerja itu seperti apa? Kalau kaum Eseni, saudara, yaitu ya orang yang menulis kitab suci Perjanjian Lama yang kemudian ditemukan dalam gulungan-gulungan di Qumran, itu hidupnya sekitar 200 tahun sebelum Yesus. Ini orang-orang Eseni itu menafsirkan Sabat tidak boleh kerja itu sampai ada di dalam catatan tafsir mereka. Maaf kata BAB, buang air besar, itu termasuk bekerja. Saudara bisa bayangkan orang Eseni bagaimana itu kalau sedang sakit perut gitu ya, pada hari Sabat. Seperti itu, saudaraku, peraturannya.
Dan saya nggak tahu apakah benar-benar dihukum mati atau tidak kalau melanggar aturan Sabat tersebut. Nah, kita sendiri ngerti, Zara, bahwa Tuhan Yesus ketika dia mulai melayani, Tuhan melanggar banyak apa yang disebut oleh mereka pekerjaan di hari Sabat, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Dan Tuhan berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi memang harus diluruskan ini pemahaman Sabat yang karena kerasnya peraturan di dalam Taurat tersebut. Barang siapa melakukan pekerjaan pada hari itu harus dihukum mati, saudaraku. Serem ya. Nah, kalau orang Farisi itu sampai narik bangku aja di hari Sabat itu dianggap sebagai bekerja, karena narik bangkunya itu kalau sampai menggeser di lantai itu seperti membajak lantai, ya, membajak di sawah gitu ya. Itu pakai kursi begitu, diseret gitu nggak boleh. Seperti itu, saudara. Begitu kerasnya aturan Sabat. Karena Sabat harus dikuduskan hanya untuk Tuhan. Nah, sekarang pemahamannya bagi kita yang hidup dalam perjanjian baru seperti apa, saudara? Ya sederhana. Menurut saya, tafsiran kenapa Sabat nggak boleh kerja, karena kalau kerja dihukum mati, karena apapun yang dikerjakan pada hari tersebut tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Sia-sia begitu ya, kita nafsirkannya begitu aja. Jadi di hari Sabat itu kalau orang melakukan sesuatu pekerjaan itu sia-sia. Tuhan tidak berkenan begitu. Nah, saudaraku, tadi kita baca ya dalam Ibrani 4 ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Hari Sabat, hari ke-7. Sabatismos dalam bahasa Yunaninya. Kemudian ayat 10, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian. Di sini beda. Ada hari perhentian, ada tempat perhentian. Kalau tempat perhentian itu bahasa aslinya, bahasa Yunani dipakai istilah katapausis. Tempat perhentian. Resting place. Satu tempat untuk beristirahat, berhenti. Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Jadi orang yang masuk perhentian, dia harus berhenti dari segala pekerjaannya. Ini tempat perhentian, bukan hari perhentian. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Bedanya apa antara hari perhentian dan tempat perhentian? Kalau hari perhentian atau hari Sabat, itu ukurannya waktu. Tadi saya katakan yang mulai hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, masuk hari ke-7, Sabat. Hari perhentian, kan begitu, saudara. Nanti selesai hari perhentian, masuk lagi hari pertama, keluar lagi dari hari Sabat tersebut, masuk hari-hari biasa. Nah, itu kalau hari. Tapi kalau tempat, saudaraku, tempat perhentian itu beda kata proses. Di tempat perhentian itu, ketika saudara dan saya masuk ke dalam tempat perhentian, maka seluruh waktu yang ada setiap hari adalah hari Sabat, hari perhentian. Jadi tidak ada lagi hari lain kecuali Sabat. Nah, saudara jangan bingung. Sampai di sini jangan bingung. Ikuti baik-baik ya pelajarannya. Kita akan lihat dari terang perjanjian baru. Kita lihat Sabat itu sebetulnya artinya apa? Hari Sabat itu artinya apa? Kita lihat Kolose, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan 17. Begini, saudaraku. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Ya tadi kan dihukum mati kan. Menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, yang lain-lain kita skip, kita singkirkan, karena kita tidak sedang membahas tentang makanan minuman, tidak sedang membahas tentang hari raya, bulan baru, kita mau bahas tentang hari Sabat, hari perhentian. Jangan biarkan orang menghakimi kita, menghukum kita tentang hari Sabat. Ayat 17 adalah penjelasannya. Semuanya ini hanyalah
bayangan dari apa yang harus datang. Di perjanjian lama, hari Sabat itu cuma bayangan. Dan nanti akan datang penggenapannya, wujudnya, wujud sama bayangan itu beda, saudara. Nanti saya jelaskan. Di situ dikatakan sedang wujudnya ialah Kristus. Paham, saudaraku? Jadi hari Sabat itu wujudnya adalah Tuhan Yesus. Kristus itulah hari Sabat. Itu wujudnya. Nah, sekarang ngomong soal bayangan dan wujud, saudara. Kalau saya berdiri di bawah matahari, ada bayangan, ya kan? Ada bayangan. Nah, saudara bisa melihat bayangan itu, siluet saya, saudara bisa melihat ada sedikit informasi tentang diri saya. Saya sedang bergerak ke kiri, ke kanan, saya sedang geleng kepala, saya sedang makan atau sedang apa, itu bisa dilihat dari bayang-bayang itu. Tapi itu bukan wujud yang sesungguhnya, yaitu diri saya. Nah, ketika Anda sudah jumpa dengan saya, mestinya ya jangan memperhatikan bayangannya lagi. Karena wujudnya ini yang lebih penting kan, ini yang aslinya, yang sesungguhnya perlu kita temui kan. Nah, seperti gambar lah. Saudara melihat gambar saya, foto saya, kemudian saya berkata, oh ini Pak Pendeta Theophilus Hendra tuh ini orangnya begini-begini, rambutnya botak, begini-begini gitu ya. Saudara cerita-cerita. Tapi begitu Anda ketemu dengan saya, muka dengan muka, kita ngobrol, ya gambar itu tidak perlu lagi. Gambar itu kan cuman sesuatu yang memberikan informasi tentang siapakah saya itu. Tetapi tidak lengkap. Ketika mau lengkap, ya ketemulah dengan saya. Nah, demikian. Sabat itu apa sih? Kenapa kok orang tidak boleh kerja pada hari Sabat? Kenapa kalau melakukan sesuatu pekerjaan harus dihukum mati pada hari Sabat? Ya istilah kita, sia-sialah pekerjaan apapun yang dilakukan di hari Sabat. Kok kemudian di sini dikatakan wujudnya ialah Kristus. Jadi Kristus itulah Sabat kita. Kristus itulah hari perhentian kita. Nah, kalau Kristus lah hari perhentian kita, berarti kita masuk ke dalam Kristus, saudaraku. Nah, masuk dalam Kristus itu seperti apa? Ya, kalau dulu saya masih kecil gitu, kalau ditanya, masuk dalam Kristus itu seperti apa? Ya, saya membayangkan sosok Tuhan Yesus ada di depan saya, kemudian saya masuk ke dalamnya, dan saya tinggal di dalam tubuhnya Tuhan, gitu ya. Ya, itu bayangan dari imajinasi seorang kanak-kanak. Tapi sekarang kan tidak demikian, saudaraku. Tinggal di dalam Kristus, masuk dan tinggal di dalam Kristus yang adalah Sabat kita, adalah perhentian kita itu, ya kita tidak seperti itu. Kita tetap bekerja, kita tetap berkegiatan, tetapi di dalam iman kita benar-benar tinggal di dalam Dia, dan kita berhenti dari segala pekerjaan kita. Saya berhenti dari segala pekerjaan diri saya sendiri. Tuhan Yesus berkata dalam pokok anggur yang benar, Dia katakan, sebab di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Masuk aja tinggal di dalam Dia. Nah, kemudian dikatakan di Ibrani tadi, saudaraku ya. Ibrani tadi kan ada firman yang dilanjutkan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat berhentiannya, ia sendiri telah berhenti. Jadi salah satu syarat kalau kita masuk dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, maka kita harus berhenti dari segala kegiatan atau pekerjaan ini dari diri kita sendiri. Sama seperti Allah telah berhenti dari pekerjaannya. Sama seperti Dia saja berhenti dari segala pekerjaannya, kenapa kok kita yang mencoba untuk bekerja? Kenapa Dia berhenti? Karena sudah selesai. Ketika Tuhan Yesus berkata, it's finished now, sudah genap, maka semuanya sudah selesai dan sudah disediakan. Semua pekerjaan rohani ke depan, semua rencana Allah ke depan sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Yesuslah hari Sabat kita. Nah, tadi ada hari Sabat, ada tempat perhentian atau resting place, katapausis. Nah, kalau tempat itu beda dengan hari. Kalau hari ukurannya waktu. Kalau tempat itu ukurannya lokasi, place.
Kalau kita masuk ke dalam tempat perhentiannya, semua hari adalah hari Sabat. Semua hari, seluruh waktu yang kita jalani adalah Sabat atau perhentian. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Tuhan memanggil, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita di luar itu letih lesu, saudaraku. Bebannya berat. Datang kepadaku, aku akan memberi perhentian. Nah, I will give you rest. Itu bahasa Inggrisnya. Aku akan memberi engkau perhentian. Begitu kita datang dan kita tinggal di dalam Dia, maka kita mendapat perhentian itu. Kalau kita berhenti, siapa yang bekerja? Tuhan yang mengerjakan. Dan sesungguhnya semuanya sudah diselesaikan. Di dalam iman kita memahami akan kebenaran tersebut. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.